sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di penghujung dari masa liturgi ini diakhiri dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya Kristus ini sangat penting untuk diri kita. Maka dari itu kalau ada paroki-paroki yang memakai nama Kristus Raja, mohon diberi salam, diberi ucapan selamat, seperti Kristus Raja di sana, atau di tempat lain, paroki-paroki lain, atau di Ngerambe, paroki yang baru, Ngerambe, Ngawi, diberi selamat ucapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, harus kita pertanyakan di sini, mengapa gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam? Tidak salahkah gereja merayakan hal ini? Apa ada tanda-tanda bahwa Kristus Raja Semesta Alam? Masa Raja Semesta Alam kok tahtanya salib? Apa ada raja yang mahkotanya duri? Mana ada raja seperti itu? Cincinnya bukan cincin emas, tapi paku. Mana ada raja seperti ini? Tidak salah gereja ini menjuluki Kristus Raja Semesta Alam. Rakyatnya orang-orang miskin, orang-orang hina, orang-orang jompo, orang-orang kusta. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ditanya soal itu, apakah Yesus Raja Semesta Alam? Kita harus menjawab, ya, Raja Semesta Alam. Memang data-data fisik duniawi tidak ada dalam diri Kristus Raja Semesta Alam.
Kristus hanyalah raja dalam hamparan kita, merajai diri kita, agar diri kita berpedoman pada kasih, kasih, kasih. Inilah raja semesta alam, seluruh dunia, seluruh jagat raya ini diciptakan oleh Kristus, raja semesta alam ini. Kita sendiri ingin bahwa mengikuti Kristus, sungguh-sungguh mengikuti sang raja semesta alam ini. Maka kita harus setia mengikutinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang diaturkan dalam bacaan pertama Daniel dalam penglihatan malam itu, tampaklah seorang anak manusia datang ke langit bersama awan gemawan. Lihat sampai turun ke sana. Daniel melihat hal ini. Dan dia diberi kekuasaan, kehormatan, kuasa sebagai raja. Daniel dalam penampakannya melihat hal ini. Dia menghadap seorang seperti usia lanjut yang sudah tua. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah Daniel melihat hal itu. Lalu di dalam bacaan kedua tadi, aku adalah Alfa Omega, awal dan akhir. Sampai selama-lamanya. Dan itu ditunjukkan kepada diri kita. Sampai selama-lamanya dia raja semesta alam. Dan itu dibuktikan dalam kata-kata dan perbuatannya. Orang bisu melihat, orang tuli mendengar, orang kusta sembuh, orang mati dibangkitkan. Masih banyak lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang ajaran-ajaran Yesus dari atas. Maka dari atas inilah yang dihembuskan dalam diri kita. Agar diri kita diri kita melihat, oh iya ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Kristus, harus mengikuti dengan cara semacam itu. Ikutilah dia dalam tutur kata kita. Ikutilah dia dalam perbuatan-perbuatan nyata kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita ditawarkan pada dunia ini kegemerlapan, kemewahan-kemewahan, tapi hanya sebatas sepintas saja. Maka sepintas saja membuat diri kita tidak kuat. Diri kita tidak melakukan sesuatu itu karena tidak kuat, karena tidak terus-menerus di dalam hidup kita. Hidup kita sungguh-sungguh ingin sebuah pegangan hidup. Oleh kita ingin selalu diberikan kekuatan untuk Tuhan, untuk kita sendiri. Kalau kita tidak bisa memberikan cara-cara seperti itu, kita akan habis. Oleh karena itu kita harus setia mewartakan kabar gembira, mewartakan suka dan duka orang. Bagaimana kalau kita mendampingi orang-orang tua, lansia, kita setia di sana. Meskipun orang tidak setia kepada diri kita, mungkin rewel dan seterusnya, tapi kita tetap setia. Kadang-kadang jangan sampai kita lalai. Dulu waktu kecil, waktu dewasa, kita dipelihara oleh mama, oleh engkong kita, oleh ini. Tapi sekarang giliran kita mendampingi mereka, bukan malah lari, diberikan sana dan seterusnya. Kita harus mendampingi mereka sampai
tua sampai mati mungkin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau hidup kita seperti itu, sungguh Kristus Raja semesta alam nampak di dalam kasih-Nya untuk kita semua. Kadang-kadang juga ada pasangan suami istri yang setia. Meskipun dia dihantam masalah-masalah, dihantam cobaan-cobaan, tapi dia tetap setia. Tidak mengeluh, tidak mewartakan yang bukan-bukan. Kita harus setia kepada pasangan-pasangan kita. Kalau kita tidak setia kepada pasangan yang kecil ini, bagaimana kita bisa setia terhadap pasangan kita yang besar? Kita hanya lari-lari saja, lari-lari di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus berani mewartakan kasih kepada semua orang, karena Kristus Raja semesta alam merajai diri kita, membuat diri kita gegap gempita, kita penuh semangat, kita bergairah, sportif, memandang orang lain secara optimis, secara positif, memandang orang lain adalah hidupnya senang, hidupnya bahagia. Kita tidak ingin bahwa orang lain selalu sedih. Kalau kita dihantam oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak-tidak, ya situ dianggap ya bukan-bukan lah, yang bukan-bukan. Kalau kita dilukai, disenggol sana, senggol sini, ya itu dianggap saja guyonan gitu aja. Atau kalau bisa itu dianggap sebagai basa-basi untuk hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang sekarang ini tidak tahan terhadap godaan-godaan, tidak tahan terhadap caci maki sekitar kita. Kita harus tahan, kita memberi contoh kepada masyarakat yang lain. Meskipun itu adalah sedikit demi sedikit kita mengikutinya. Kita harus contoh kepada mereka ini. Kalau digoda digoda ya bolehlah, silakan digoda. Ya, dijogeti saja. Dijogeti seperti Pak Prabowo. Kalau digoda seperti itu, diolok-olok, alah, kecil diolok-olok itu. Diolok-olok itu kecil. Enak digoda, enak dijogeti aja. Digeboi. Kalau kita setia kepada masyarakat, setia kepada manusia yang baik-baik ini, kita harus bisa mempertahankan bahwa Raja semesta alam adalah merajai diri kita. Tanpa Kristus yang merajai diri kita, kita akan tidak bisa bangkit. Maka justru Kristus itu merajai diri kita, kita bangkit mulia sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Amin.